Bab 1412, Seberapa kuat Bibi? Ayo maju bersama. Sander Ye menatap Honi Sang dengan ekspresi serius. Pada saat ini, galaksi di sekelilingnya ditutupi oleh cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, di antara cahaya bintang ini, dia merasakan kekuatan Dao Agung yang tak terbatas. Kekuatan ini jauh melampaui kuasi Kaisar Utama Abadi. Siapa wanita di depan ini? Ketika mengingat betapa hormatnya orang-orang berkuasa dari tanah kuno itu kepadanya sebelumnya, muncullah sebuah pikiran dalam benaknya, mungkinkah pihak lain itu adalah pemimpin tanah kuno? Sander Ye tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia diam-diam minggir. Pada saat ini, bahkan jika langit runtuh, ayahnya akan menopangnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Honi Sang, pria berbaju putih itu tertawa, tidak juga. Honi Sang menatap pria berpakaian putih itu dan tersenyum, "Ngak apa-apa, aku bisa membunuh mereka satu persatu." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, miliaran cahaya bintang mengalir ke telapak tangannya. Alam semesta di telapak tangan. Tidak jauh dari sana, Sander Ye melihat pemandangan ini dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi saat ini. Orang kuat setingkat ini membawa orang-orang kuat dari 3 peradaban untuk membunuhnya. Mereka benar-benar sangat menghormatinya. Honi Sang menatap pria berbaju putih itu dan perlahan menekannya dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan miliaran galaksi, menyapu turun dari atas pria berbaju putih itu, dan hendak menguburnya di sini. Kekuatan tersebut telah melampaui kognisi banyak orang di bidang tersebut, termasuk Gujina Sui. Dia menatap Honi Sang dengan keraguan di matanya. Merasakan aura mengerikan yang luar biasa, Sander Ye terkejut dalam hatinya. Tentu saja, dia lebih waspada. Setelah kekuatannya pulih, dapat dikatakan bahwa bahkan di tanah kuno, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Bahkan orang kuat setingkat Kaisar Utama Abadi dapat dikalahkan olehnya dalam pertarungan 1 lawan 1. Pada saat ini, kekuatan wanita berbaju merah ini jelas jauh melampaui kekuatannya saat ini. Jangan pernah berpuas diri dalam situasi apapun. Sander Ye menarik pikirannya dan menoleh untuk melihat ayahnya. Detik berikutnya, dia tercengang, karena dia menemukan bahwa ayahnya tidak menghindar, hanya membiarkan miliaran bintang dan Tao Agung mengalir turun dari kepalanya. Miliaran cahaya bintang yang disertai kekuatan Tao Agung yang tak terhitung jumlahnya telah menenggelamkan area tempat pria berbaju putih itu berada, tetapi tidak terjadi apa-apa kepada orang yang berada di tengah-tengahnya. Melihat pemandangan ini, senyum percaya diri di wajah wanita berbaju merah itu berangsur-angsur menghilang. Gujina Sui menatap pria berbaju putih itu. Entah kapan tangannya perlahan mengepal dan wajahnya memucat. Pria berpakaian putih itu melihat cahaya bintang dan kekuatan Tao Agung yang terpancar dari tubuhnya, lalu melihat wanita berpakaian merah di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, aku tidak berada dalam Tao. Tao atau hukum alam semesta manapun tidak dapat memengaruhi tubuh aku." Honi Sang menatap pria berkemeja putih itu, kamu. Jibel. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah pedang telah menembus dahinya dan menjepitnya di tempat. Mata Honi Sang membelalak tak percaya, bagaimana mungkin? Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, tidak bereaksi. Tidak apa-apa, coba lagi. Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Kingsuan terbang kembali ke tangannya. Honi Sang langsung kembali normal. Pria berpakaian putih itu menatap Honi Sang dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menghunus pedangku." Dan saat suaranya terdengar, tubuh Honi Sang tiba-tiba bergetar hebat,
dan dalam sekejap, miliaran cahaya bintang dan kekuatan hukum Tao yang tak ada habisnya mengalir keluar. Jelek. Pada saat ini, sebilah pedang terbang dan menusuk tepat ke alisnya. Cahaya bintang dan kekuatan hukum Tao yang tak terbatas yang keluar dari tubuhnya semuanya menghilang tanpa jejak. Honi Sang berdiri di sana dengan bengong. Pada saat ini, wajah Gu Jinasui sepucat kertas, dan dia sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Pria berpakaian putih itu menatap Honi Sang dengan tatapan tenang. Apakah kita perlu melakukannya lagi? Honi Sang menatap lelaki berpakaian putih itu, matanya penuh keterkejutan. Pria berbaju putih itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan melayang kembali ke tangannya. Dia menatap Honi Sang, aku tahu kamu masih punya beberapa trik. Ayo, aku akan memberimu kesempatan lagi. Wajah Honi Sang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pria berpakaian putih di depannya mempermalukannya. Lelaki berkemeja putih itu menatap Honi Sang dan tiba-tiba menekan pelan dengan tangan kanannya. Buk! Honi Sang menekuk kakinya dan berlutut. Kapan dia pernah dipermalukan seperti itu? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan hendak mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi, pada saat ini, dia merasa ngeri saat mendapati dirinya ditekan oleh kekuatan misterius. Di hadapan kekuatan ini, dia seperti sernut dan tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat itu, dia merasakan kengerian dari lelaki berpakaian putih di hadapannya. Lelaki berbaju putih itu menatapnya, bukankah kamu suka menghina orang? Saat dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Sander Ye, kamu bisa menghinanya sekarang. Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, ayah, ini bukan ide yang bagus, bukan? Aku tidak suka memaksakan sesuatu. Pagoda kecil. Pria berbaju putih itu juga tertegun. Apa-apaan? Tetapi, dia langsung memahaminya. Bang! Sander Ye tiba-tiba dipukul keras di pantat oleh sebilah pedang. Aduh! Sander Ye langsung melompat, matanya terbelalak, tangannya erat-erat menutupi pantatnya, dan melompat-lompat di tempat. Orang yang memukulnya bukanlah ayahnya, melainkan perempuan yang bergaun polos itu. Pedang itu tampaknya diayunkan tanpa banyak tenaga, tetapi karena suatu alasan, Sander Ye merasakan sakit yang menyayat hati, dan bahkan jiwanya bergetar. Pagoda kecil terkekeh dan berkata, siapa suruh kamu nakal? Pria berpakaian putih itu tersenyum, lalu menatap Honi Sang yang berlutut di kejauhan. Saat ini, Honi Sang sedang berlutut di sana dengan tangan terkepal, wajahnya tampak sangat jelek. Seluruh harga dirinya hancur saat ini. Satu pedang. Dia bahkan tidak dapat menangkis pedang dari laki-laki berpakaian putih di depannya. Bagaimana itu mungkin? Pria berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan dan melihat tanah kuno. La tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Gu Jinasui yang tidak jauh dari sana. Tanah kuno memiliki beberapa senjata ampuh yang siap digunakan. Apakah kamu ingin mengaktifkannya? Gu Jinasui menatap lelaki berbaju putih itu dan berkata, tanah kuno bukan tandinganmu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah mempertimbangkan segalanya dan tidak meremehkan musuh, tetapi dia belum memperhitungkan kekuatan orang di belakang Sander Ye. Di hadapan kekuatan absolut, kebijaksanaan apapun tidak ada artinya. Dia sudah kalah dalam permainan ini sejak awal. Satu-satunya cara untuk mengubah nasib adalah bergabung dengan Sander Ye. Tetapi bagaimana mungkin dia bersedia bergabung dengannya saat itu? Bukan hanya dia, tetapi seluruh peradaban Shuai Ming dan seluruh tanah kuno tidak akan bisa terima. Karena sejauh ini, peradaban tanah kuno adalah nomor satu. Pria berbaju putih itu tersenyum dan menoleh ke arah Sander Ye yang masih menutupi pantatnya. Ayo, mari kita tinjau situasinya. Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada.
Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berkonflik dengan peradaban tanah kuno?" Sander Ye menoleh ke arah Honi Sang dia. Pria berbaju putih itu mengangguk. "Setelah itu, kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu tahu bagaimana menunjukkan kelemahan dan bagaimana tumbuh secara diam-diam. Tapi pemahamakah kamu memikirkan satu hal, kamu bukanlah satu-satunya orang pintar di dunia ini." Sander Ye terdiam. Dia memang sangat meremehkan peradaban tanah kuno kali ini. Jika bukan karena ayahnya, dia pasti sudah mati kali ini. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu apa masalahnya?" Sander Ye mengangguk, mengerti. Pria berbaju putih itu berkata, "Ceritakan padaku tentang hal itu." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Ketika aku tahu bahwa wanita berbaju merah ini berasal dari tanah kuno, aku seharusnya menyembunyikan pagoda kecil dan pedangku, dan juga jalan tatananku. Aku kurang berhati-hati dan terlalu percaya diri. Aku mengekspos ambisiku dan benda ilahi di tubuhku terlalu dini. Tetapi, aku tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya." Pria berbaju putih itu mengangguk sedikit, "Ada lagi. Sander Ye, ini pertama kalinya aku meremehkan musuh dan tidak cukup berhati-hati. Aku melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Yang kedua adalah ketika wanita ini pergi. Aku secara naif berpikir bahwa dia hanya sombong dan tidak punya otak, jadi aku tidak menganggapnya serius. Pada titik ini, dia menghela nafas, jika aku lebih berhati-hati dan waspada di awal, aku tidak akan pernah menjadi sasaran mereka seperti ini." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Ayah tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jalan yang akan kamu tempuh tidaklah mudah untuk dilalui. Oleh karena itu, kamu harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang kamu ambil." Sambil berbicara, dia menatap ke kedalaman alam semesta dan berbisik, "Selama bertahun-tahun, bibimu dan aku telah bepergian ke banyak tempat dan melihat banyak peradaban kosmik. Beberapa peradaban kosmik yang kuat hancur karena faktor-faktor yang tak tertahankan, sementara beberapa peradaban kosmik hancur karena kesombongan mereka sendiri. Mereka mengira mereka tak terkalahkan di alam semesta, jadi mereka mulai bunuh diri." Sander Ye buru-buru berkata, "Ayah, bisakah ayah mengajakku melihatnya? Aku, putra ayah, juga ingin melihat dunia." Pria berpakaian putih itu mengangguk, "Oke." Sander Ye sangat gembira, tetapi pria berbaju putih itu berkata, "Saat kamu mampu menahan pedangku, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang." Sander Ye berkedip, "Bisakah aku mencari seseorang untuk bermain untukku?" Lelaki berbaju putih itu berkata dengan tenang, "Boleh, tapi kamu akan menanggung sendiri konsekuensinya." Ekspresi Sander Ye membeku. Lelaki berbaju putih itu berjalan mendekati Sander Ye, mengusap Sander Ye dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, kamu sekarang sudah sangat baik, sungguh, bahkan lebih baik dari ayah dulu." Sander Ye tersenyum. Sangat senang. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Bukan hanya karena cita-citanya sendiri, tetapi juga karena dia ingin membuktikan dirinya kepada orang tuanya, mendapatkan persetujuan mereka. Pria berbaju putih itu melanjutkan, "Ayah berbicara kepadamu tentang hal ini bukan karena kamu tidak melakukannya dengan cukup baik, tetapi karena kamu melakukannya dengan sangat baik. Justru karena kamu melakukannya dengan sangat baik, ayah begitu menuntutmu. Awalnya, kamu telah mencapai kinerja yang sempurna, tetapi ayah berharap kamu dapat mencapai lebih baik lagi. Aku bahkan berharap kamu akan melampaui aku dan bibimu di masa depan." Sander Ye tiba-tiba meraih lengan pria berbaju putih itu dan berbisik, "Ayah, seberapa kuat bibiku sekarang?" Pria berpakaian putih itu tertawa dan menepuk kepala Sander Ye, "Kamu ingin tahu seberapa kuat ayahmu, kan? Setelah ketahuan,
Wajah Sander Ye memerah. Dia benar-benar berpikir begitu, jika ayah tahu batas atas bibi bergaun polos, maka itu berarti ayah dan bibi bergaun polos berada di level yang sama. Jika dia tidak tahu, maka jelas masih ada celah. Dia tidak menyangka ayahnya akan mengetahuinya. Dia layak menjadi ayahnya, sepintar dia. Lelaki berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dasar bocah licik. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap wanita berpakaian merah yang tak jauh dari situ. Apakah kamu ingin membunuh orang ini atau dibiarkan hidup? Sander Ye tidak bisa berkata apa-apa. Ayah tidak membunuhnya secara langsung, bukankah itu berarti ayah tidak ingin membunuhnya? Sander Ye berkata dengan enggan, kalau begitu jangan bunuh dia. Aku bisa mengurusnya sendiri di masa depan. Pria berbaju putih itu mengangguk. Seperti yang diharapkan dari anakku, kamu dan ayah berpikiran sama. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang Kingsuan terbang kembali ke tangannya. Wanita berpakaian merah itu kembali normal, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan aura yang mengerikan tiba-tiba menyapu lapangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, tatapannya itu tidak tertuju pada lelaki berpakaian putih itu, ataupun Sander Ye, melainkan pada wanita yang bergaun polos yang tidak jauh darinya, karena wanita yang bergaun polos itu adalah yang paling dekat dengannya. Dia, Honi Sang, belum kalah. Selama dia bisa menangkap wanita ini, dia bisa menggunakannya sebagai ancaman dan membalikkan keadaan. Bersambung.